Ya, halo sahabat kampus atau sobat kampus, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show Teras Kampus bersama UIN SMH Banten. Luar biasa, kita masuk ke sesi ketiga begitu ya. Tadi sudah ada Pak Rektor, kemudian ada sudah Pak Warek yang sudah informasikan dan juga memberikan semangat kita untuk kemudian meningkatkan kualitas UIN SMH Banten menjadi perguruan tinggi yang unggul tentunya tidak hanya di Provinsi Banten tapi juga skala nasional bahkan internasional. Di segmen ketiga ini senang sekali saya sudah ditemani Kabag Kerjasama Kelembagaan dan juga Humas Ibu Lilis Asliha Rahman Eskom MM PhD. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya ya Bu. Sedang sibuk apa Bu? Kebetulan di beberapa minggu ini kami sedang berfokus kepada peningkatan kualitas akreditasi ya di lingkungan institut, tetapi kita juga lebih pendamping kepada fakultas. Ini dalam kerangka untuk meningkatkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, meningkatkan kualitas sih Bu ya, akselerasi kualitas. Baik, dan narasumber kita yang kedua sudah hadir juga bersama kita. Ada Kasubag Humas dan Informasi Bapak Nana Heriana SOS MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah Mbak Dea. Oke, terima kasih juga sudah berkenan hadir membersamai kita. Sedang sibuk apa Pak Nana? Biasa, banyak kegiatan hari-hari ini dan bulan-bulan ini dan tahun-tahun ini. Kita hari ini saja ada kegiatan dari Presiden terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, ada kegiatan seminar internasional dengan Brunei dan Malaysia dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan juga di tingkat rektorat atau di UIN-nya, ada kebetulan ada tamu kita dari ICEN itu kan, sedang pendampingan itu pada hari ini. Oke, luar biasa hektik ya Pak Nana ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, saya mau ke Bu Lili dulu Bu. Nanti Bu Lilis kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Nana. Mungkin barangkali sobat kampus melalui talk show ini boleh diinformasikan dulu Bu tugas dan fungsi masing-masing nih hari ini. Silakan dari Bu Lilis, silakan. Kalau bicara tugas dan fungsi mungkin akan luas ya. Tetapi pada intinya gini, kerjasama kelembagaan dan humas itu berpihaknya kepada penguatan humas dan kerjasama, termasuk di dalamnya adalah untuk peningkatan kualitas kelembagaan. Jadi kami itu sebetulnya ada 3 Mbak Dea, ada kerjasama, kelembagaan, dan humas. Jadi kalau bicara hektik sekali di bagian kami, apalagi sumber dayanya juga masih dirasa kurang juga ya mungkin, tapi kita berusaha profesional di situ. Oke, lebih kepada kualitas, peningkatan kualitas. Iya, kita lebih kepada penguatan institusi. Oke, dari eksternal, apa yang sedang dibidik kerjasamanya Bu Lilis saat ini? Kalau kami pada intinya begini, kami lebih berfokus kepada penguatan kerjasama, cooperation. Jadi apa yang sekarang diperlukan memang penguatan kerjasama, baik dalam maupun luar negeri. Tapi di-highlight bahwa ini adalah untuk kepentingan mahasiswa. Contoh, ketika kita bekerja sama dengan, ada 3 Mbak yang kita kategorikan dalam kerjasama. Kerjasama dengan government, kerjasama dengan perguruan tinggi, ada dalam dan luar negeri, kemudian dengan perbankan. Tetapi semuanya selalu mengarah kepada kebermanfaatan mahasiswa. Contoh, ketika kita ini di masa pandemik nih, kita sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Tidak berhenti begitu saja. Kita nggak bisa keluar negeri, bukan berarti kita berhenti kepada sistem kerjasamanya, tetapi kita lebih kepada kolaborasi by online misalnya kayak gitu. Jadi kolaboratif research, kolaboratif learning, pengajaran ya, itu bisa dilakukan secara online, bahkan internship, magang, atau KKN ya dalam hal ini. Jadi itu kita lakukan maksimal dengan menggunakan kemampuan sumber daya yang ada. Mbak tahu kan yang namanya kerjasama itu kualifikasinya memang harus paling tidak bahasa. Saya tidak bisa bahasa Arab misalnya gitu, karena harus ada komunikasi bahasa Arab. Jadi ada kawan-kawan juga yang bisa melakukan penguatan dalam sisi bahasa. Kemudian sisi lainnya, kalau misalnya ketika mahasiswa sudah
bekerja sama dengan perguruan tinggi asing dalam hal student exchange, pertukaran. Kita tidak harus secara fisik datang ke tempatnya, ke Brunei, ke Malaysia, ke Mesir, tapi kita bisa melalui jarak jauh. Jadi tetap kita lakukan kerjasama tersebut melalui jaringan yang ada dalam hal ini. Baik, saat ini berapa negara Bu yang sudah melakukan kerjasama dengan UIN SMA Banten? Kalau disebutkan mungkin banyak sekali listnya, tapi yang aktif belakangan ini adalah Malaysia, Brunei, Thailand, itu Chulalongkorn University, karena kita lebih berfokus kepada halal lifestyle yang ada di FEBI misalnya, karena FEBI itu banyak sekali produk-produknya yang mengarah kepada nilai Islami, gitu. Jadi perbankan yang mensupport kita juga, misalnya yang ada di lingkungan itu lebih mengarah kepada halal lifestyle, gitu. Jadi mudah-mudahan sih apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa ada kontribusi signifikan kepada masyarakat. Jadi ketika mereka sudah melakukan kunjungan ke beberapa perguruan tinggi, itu ada nilai manfaat yang untuk masyarakat sekitar. Oke, tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga peningkatan kualitas kampusnya kan. Tentu saja, itu kan poin penting. Poin pentingnya, Saya mau ke Pak Nana. Pak Nana, mungkin boleh dijelaskan juga nih, bagaimana kemudian tugas dan peranan ya di bawah naungan Pak Nana, apakah cukup hektik juga seperti Bu Lilis? Silakan. Terima kasih Mbak Dea. Kaitan dengan tugas dan fungsi, saya sedikit berkaca kepada regulasi. Kita punya sementara ini PMA 23 tahun 2017 tentang organisasi tata laksana di UIN. Nah, itu sebagai tusi saya. Di dalam di PMA itu ada 3 fungsi. Fungsi perencanaan, kemudian pelayanan informasi dan dokumentasi, dan pelayanan kehumasan. Itu 3 fungsi di sub saya. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut tentunya kami juga punya regulasi undang-undangnya. Nah, berkaitan informasi itu ada Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian kalau kita berkaitan dengan transaksi elektronik ada Undang-Undang 11 tahun 2008. Itu payung hukum kita bekerja di informasi pelayanan publik. Itu. Kemudian ada sisi kehumasannya. Maka kalau sisi kehumasan saya bicara regulasi tentang Undang-Undang 9 tahun 2010 tentang protokoler. Itu bagaimana kita menyambut tamu, tata tempat dan sebagainya. Itu yang kita jadikan acuan untuk pelayanan protokoler kepada tamu-tamu yang datang ke UIN. Termasuk pada hari ini kita ada kedatangan program vaksinasi nasional, program presiden, itu kan betapa hebohnya kita mengurus protokoler kerjasama dengan Polri, Polda dalam hal ini di Banten, kemudian Kapolresnya, semua elemen kita bersama dengan antar protokoler itu, kita mengedepankan itu. Jadi tugas kehumasannya ada, informasinya memang sedang berjalan itu kan. Jadi tugas fungsi dari informasi itu yang kita tekankan itu kan kebanyakan, karena ini memang harus kita eksplor informasi UIN ini, apa sih informasi yang bisa diserap oleh masyarakat. Nah, itu tugas saya. Nah, kalau saya tidak cepat tanggap itu, kira-kira informasi juga tidak akan terserap oleh masyarakat dengan baik. Oleh karena itu ya saya sangat bangga dengan tugas saya ini berkaitan dengan ada payung hukum yang kuat itu kan. Jadi begitu Mbak Dea. Artinya Pak Nana menjadi salah satu garda terdepan ya Pak? Betul. Jadi juga kemana pimpinan juga kamu itulah harus ikut. Karena informasi kemana pimpinan kamu harus tahu secara langsung, tidak ada gitu kan. Cuman memang kita ini masih belum miss di antara struktur organisasi. Seharusnya biasanya humas itu melekat di bagian umum. Ini melekatnya di bagian kerjasama dan kelembagaan. Ini yang kurang koneksitas, sehingga ada missnya begini. Informasi agak tersendat sedikit karena informasi kaitan dengan surat masuk dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan pimpinan yang kita agak sedikit ketinggalan sedikit lah gitu kan. Tapi itu tidak menjadikan hambatan buat saya. Saya akan kooperatif terhadap yang ada di bawah, berusaha untuk profesional gitu kan, menyambung informasi yang kemana pimpinan ada kegiatan apa itu
saya harus tahu gitu kan. Jadi begitu Mbak Dea. Baik, ini artinya chemistry-nya harus kuat ya dengan Bu Lilis ya, Bu Lilis ya. Betul. Baik, Bu Lilis, tadi sudah sempat disinggung juga begitu banyak kerjasama yang dibangun UIN SMA Banten untuk kemudian memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswanya, masyarakat dan juga UIN itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kerjasama apa saja bentuknya yang sudah dijalin? Silakan. Mungkin yang baru kita lakukan kerjasamanya baru di beasiswa pendidikan kayak gitu. Kalau yang di government ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Contoh nih yang terdekat kemarin adalah kerjasama dengan Pemkot Cilegon. Pemkot Cilegon itu memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang tinggal di Cilegon. Jadi mahasiswa yang punya KTP di Cilegon itu akan diberikan bantuan pendidikan dari dia masuk ke UIN ya, kalau Pak Rektor sih sukanya bilangnya UIN, bukan UIN, atau kalau internasionalnya UIN ya. Jadi begitu mereka masuk sampai mereka wisuda itu di cover oleh Pemkot Cilegon. Tapi tidak hanya Pemkot Cilegon, mahasiswa asal DKI pun Jakarta itu pun di-cover oleh pemerintahan Jakarta. Jadi tidak hanya pemerintahan, tapi ada juga perbankan yang memang support untuk improvement of student ya, kepada mahasiswa. Misalnya coaching program untuk peningkatan kemampuan dalam perbankan syariah gitu. Mereka ada beberapa program rutin yang dilakukan oleh perbankan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi kalau misalnya harus bercerita, rasanya banyak sekali yang bisa disampaikan gitu, tidak sesingkat ini gitu. Oke, baik. Next ya Bu ya, nanti di sesi selanjutnya Bu Lilis ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Mungkin bisa testimoni juga kepada mahasiswa. Baik. Nah, Bu Lilis, mungkin ini ada anggapan bahwa dari segmen 1 tadi ini sudah banyak sekali ternyata UIN tidak hanya berfokus kepada bidang agama saja nih Bu Lilis ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada sobat kampus agar kemudian ini UIN ini sangat kuat tidak hanya bidang agama saja. Jadi saya pernah punya pengalaman begini ketika sosialisasi UIN itu kenapa kami mesti masuk UIN? Itu kan hanya belajar agama aja. Oh tidak, saya bilang gitu. Saya justru kagum kepada waktu itu Institut Agama Islam, sekarang Universitas Agama Islam ya, bahwa kalau kalian belajar komunikasi seperti Mbak Dia nih kan bagus, tetapi apakah nilai agamanya berbanding atau lebih baik dari kawan-kawan dari UIN? Saya bilang gitu. Jadi ada penambahan pengetahuan dari yang konven kepada pendidikan di UIN ini. Jadi begitu dia punya kualitas komunikasi, pengetahuan agamanya juga berbanding lurus. Jadi justru kayaknya sih lebih baik ya dari itu. Oke. Saya yang dari bukan agama ya, lulusan umum kayak gitu, tapi memandang UIN ini memang capability dalam pengetahuan lebih baik karena disandingkan dengan agama, pengetahuan agama. Gitu nggak sih Mbak Dea? Ya, begitu ya kurang lebih Bu Lilis ya. Saya mau kembali ke Pak Nana. Pak Nana, ini ada hal yang menarik bahwa tadi kan sudah dijelaskan juga scheduling pemimpin ya, ketua dan lain sebagainya ini kemana setiap harinya Pak Nana harus tahu. Nah, ini protokoler juga ternyata melibatkan mahasiswa nih, unik Pak Nana. Dijelaskan, boleh dijelaskan silakan. Itu saya sangat menarik pertanyaan ini. Ini berkaitan dengan SDM ya. Sinergi. Jadi memang di Humas itu kalau menurut standar SDM itu belum standar. Tetapi kalau standar sarana mungkin sudah memadai di UIN ini. Nah, lagi-lagi kami desukan pentingnya SDM untuk melancarkan tugas-tugas saya. Nah, memang selama ini saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa di Pramuka untuk bargaining dengan saya dalam rangka menyukseskan keprotokolerannya itu. Karena pimpinan ya
Ya itu sebagai ASN saya bilang katakan itu apapun bentuknya kita terima karena ini perintah pimpinan. Itu kan. Itu ada upacara, ada tamu tiap hari, bahkan tiap hari mungkin ya. Jadi tiap bulan dan sebagainya itu harus standby kita kan. Standby dalam arti SDM juga harus ada gitu kan. Pimpinan tidak tahu bahwa SDM itu kurang atau tidak. Yang penting terselenggara dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang 9 tahun 2010 tentang protokoler itu. Pada kenyataan walaupun saya ini ngeluh tentang keterbatasan SDM yang ada itu kan. Tetapi bukan menjadi suatu hambatan bagi saya. Terlalu kecil buat saya kalau menyerah tentang pekerjaan protokoler itu. Yang penting bagaimana saya memainkan peran manajemen saya. Yang penting ini kegiatan jalan dengan baik, tidak ada kendala yang inginkan pimpinan atau lembaga UIN dilaksanakan itu, Mbak Dea. Oke, bagaimana kalau kemudian? Boleh saya tambahkan ya, boleh Bu. Karena kita memang satu tim ya Mbak Dea ya. Jadi sinergitas kami dengan kawan-kawan mahasiswa kita upayakan tetap terjalin ya Pak. Jadi kita belajar dari mereka kawan-kawan mahasiswa karena banyak sekali kegiatan di sini, nggak hanya kawan-kawan dari Pramuka. Pramuka itu memang punya divisi protokoler, jadi bisa membackup kegiatan kami di Humas maupun kerjasama. Jadi tidak hanya Pramuka, misalnya yang lain Pak, Gesbika. Kalaupun ya, kaitan dengan informasi juga, di bagian Humas, informasi juga kami sering memakai Sigma. Kita kan ada organisasi Sigma itu. Jadi kita kolaborasi dan sinergi lah gitu dalam hal. Karena kami duduk di situ pun bukan karena lebih baik dari mereka, tapi kita juga menimba ilmu dari mereka. Gitu. Bagaimana kemudian Pak Bu respon dari teman-teman mahasiswa saat bersinergi? Itulah kita itu memang membangun chemistry ya, tidak hanya di lingkup bagaimana kita sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan melayani mereka, tapi membangun kesejajaran. Jadi penglibatan mereka kalau ada tamu, mereka sangat senang dilibatkan karena mereka merasa bagian dari UIN. Jadi bukan tanda kutip datang belajar pulang, tetapi mereka adalah keluarga besar UIN gitu. Jadi kalau ada kegiatan prakteknya lah, implementasinya itu. Betul. Jadi waktu kalau ada kegiatan kepramukaan atau hal-hal lain, kita berusaha masuk ke situ gitu. Kalau Pak Nana dipanggil kakak, kan merasa muda ya Pak ya. Supaya energik hidup itu. Jadi berusaha tidak ada strata gitu. Jadi kita tetap berkawan dengan mereka. Mudah-mudahan menjadi kawan ya Bu. Menjadi kawan. Pak Nana, ada mungkin cerita yang menarik begitu ketika misalnya bersinergi dengan mahasiswa? Cerita unik? Saya kira itu tidak ada ada kawan mahasiswa yang terlibat kan di ruangan? Gitu. Jadi banyaklah kita seperti teman biasa gitu kan. Karena protokoler itu tidak boleh serius-serius amat. Kalau serius-serius itu nanti tegang yang ada gitu kan. Relax aja. Jadi undang-undang sudah jelas mengatakan demikian. Jadi protokol itu penyambutan tamu itu bagaimana, terus menempatkan tamu itu bagaimana. Nah itu ketika kita menjamu tamu sudah memiliki kepuasan, berarti tugas kita selesai gitu kan. Nah kalau kita tidak ada kepuasan berarti tugas saya tidak selesai itu soalnya kan ada tanda tanya gitu kan. Nah itu yang kita setiap ada event kita ada break dengan mahasiswa. Ngobrol bersama bagaimana teknis bagaimana gitu kan strategi acara ini supaya berjalan dengan lancar, tertib dan rapih gitu kan, indah dilihat dipandang di mata, kemudian indah didengar oleh telinga, tidak ada kabar kurang ini itu kan enak kita gitu. Berarti pekerjaan kita sukses itu kan. Jadi gitu, saya senangnya begitu gitu kan, dengan teman-teman mahasiswa itu karena mereka sudah terlatih gitu kan. Gitu kan, sudah terlatih secara protokolernya gitu kan. Jadi saya tidak susah-susah amat itu untuk bicara dengan beliau-beliau itu. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Nana, terima kasih Bu Lilis sudah membersamai kita dalam talk show Teras Kampus di kesempatan hari ini. Apa kemudian yang ingin disampaikan dari Pak Nana juga Bu Lilis terakhir kepada seluruh sivitas akademika, kawan-kawan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, seluruhnya yang ada di UIN SMA Banten. Silakan dari Bu Lilis dulu. Saya dulu ya Pak Nana. Ya.
Jadi bukan closing statement, tapi mungkin ini lebih kepada harapan bahwa di UIN ini harus terbangun jejaring yang baik dari setiap elemen. Jadi bukan mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, tetapi UIN itu di dalamnya ada mahasiswa, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan masuk dalam kerangka keluarga besar. Jadi ketika UIN maju atau terdengar baik di nasional maupun internasional, itu dipastikan bahwa mahasiswa kita juga sudah go internasional kayak gitu. Jadi sudah masuk dalam kerangka keluarga besar. Jadi sinergitas lah yang dibangun. Oke, cukup Bu Lilis? Insya Allah. Insya Allah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Pak Nana, silakan. Ya, Terakhir. dari saya sih sederhana saja. Kalau masalah tugas sudah memang kewajiban saya sebagai ASN, tetapi saya ada mungkin kepada teman-teman mahasiswa khususnya dan sivitas akademika semuanya, permohonan maaf mungkin kalau dalam hal pelayanan kurang maksimal, tetapi tidak mengurangi daripada apa yang ditugaskan kepada yang diberikan kepada saya. Niat kita sudah maksimal, oleh karena itu memang ada terkendala sedikit SDM lah gitu yang belum kita memaksimalkan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi bahwa kita peningkatan SDM perlu. Nah, itu yang kita mudah-mudahan terrealisasi dengan baik dan itu kan efeknya kepada pelayanan juga gitu kan. Mudah-mudahan salah satunya, tidak semuanya gitu kan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya SDM, dengan melalui kebijakan Pak Rektor atau lembaga UIN, kita di Humas dan Informasi ini akan berjalan dengan maksimal sehingga pelayanan kepada sivitas akademika ini sangat memuaskan. Itu yang saya harapkan di Humas dan Informasi itu. Baik. Begitu Mbak Dea. Baik, terima kasih Pak Nana, diikuti dengan kualitas yang lebih baik lagi untuk UIN SMA Banten. Sekali lagi terima kasih Ibu Lilis Asli Harapan Eskom MM PhD, Kabag Kerjasama Kelembagaan dan Humas. Kemudian terima kasih juga Pak Nana Heriana SOS MSI, Kasubag Humas dan juga Informasi UIN SMA Banten. Dan Sobat Kampus, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga ini memberikan semangat dan juga memberikan informasi penting untuk seluruh sivitas akademika UIN SMA Banten. Nanti kita akan berjumpa kembali di Teras Kampus edisi lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.